Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Sari, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika dengan NIM B071311200027. Pada video kali ini, saya akan melakukan penyuluhan tentang stunting. Tujuan saya untuk melakukan penyuluhan stunting ini untuk mengetahui penyebab dan pencegahan stunting serta mendorong masyarakat ikut serta dalam pencegahan stunting. Seperti yang kita ketahui, stunting yaitu kondisi tubuh anak yang kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada awal masa setelah bayi dilahirkan, tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Adapun penyebab dari stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Faktor penyebab stunting yang pertama, praktik pengasuhan yang kurang baik. Praktik pengasuhan yang kurang baik termasuk kekurangan pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Yang kedua, yaitu terbatasnya layanan kesehatan. Dan yang ketiga, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan karena harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat oleh berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang masih anemia. Yang keempat, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Adapun pencegahan stunting. Yang pertama yaitu intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil. Intervensi ini meliputi kegiatan memberikan makanan tambahan atau PMT pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat, mengatasi kekurangan iodium, menanggulang kecacingan pada ibu hamil serta melindungi ibu hamil dari malaria. Yang kedua, intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan. Yang ketiga, intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Untuk masyarakat, mari cegah stunting dengan memperhatikan kerangka intervensi stunting yang telah direncanakan oleh pemerintah. Sasaran dari intervensi gizi spesifik adalah masyarakat umum dan tidak khusus ibu hamil dan balita pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Pun 12 kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan stunting. Yang pertama, menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih. Yang kedua, menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi. Yang ketiga, melakukan fortifikasi bahan pangan. Yang keempat, menyediakan akses kepada pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Yang kelima, menyediakan jaminan kesehatan nasional. Yang keenam, menyediakan jaminan persalinan universal. Yang ketujuh, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua. Yang kedelapan, memberikan pendidikan anak usia dini. Yang kesembilan, memberikan pendidikan gizi masyarakat. Yang kesepuluh, memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja. Yang ke-11, menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Yang ke-12, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Kerangka intervensi stunting yang sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencegah dan mengurangi prevalensi stunting. Asupan makanan yang bergizi juga sangat penting dalam proses penurunan dan pencegahan stunting. Karena
berbagai dampak yang begitu mengkhawatirkan bagi anak. Kenapa tidak? Karena kondisi akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama bisa mengakibatkan terhambatnya tumbuh kembang hingga kerentanan terhadap berbagai penyakit. Dalam jangka pendek, kekurangan gizi menyebabkan gangguan kecerdasan dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Yang kedua, dalam jangka panjang, kekurangan gizi menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual, gangguan struktur dan fungsi syaraf dan sinaps yang terjadi pada anak balita pendek bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitas saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan pendek dan atau kurus dan meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke. Menu makanan bergizi seimbang merupakan kunci keberhasilan mencegahnya stunting. Beragam faktor lingkungan seperti kebersihan lingkungan, pola pemberian makanan, dan angka kejadian infeksi pada anak juga berperan terhadap resiko stunting. Pastikan makanan yang diberikan pada anak telah dipersiapkan dengan baik sehingga terjamin kebersihannya. Hindari pemberian makanan instan pada anak. Sejak awal, si anak mengenal makanan. Kenalkan berbagai jenis makanan terutama sayur dan buah sehingga nantinya anak akan suka sayur dan buah. Kalau anak sudah terbiasa mengkonsumsi sayuran dan buah, maka untuk mengenalkan jenis makanan yang lain akan lebih mudah. Makanan yang sehat adalah makanan dengan gizi seimbang, yaitu terdiri dari sumber energi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat dalam komposisi yang seimbang. Untuk menyediakan menu makanan seimbang, tidak harus mahal harganya. Misalnya, makan siang berupa nasi dan semangkuk sayur dan sebutir telur itu sudah memenuhi gizi seimbang. Mari ikut berperan dalam pencegahan stunting pada anak-anak Indonesia. Mereka adalah generasi masa depan Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bisa kita mulai dengan berperan mencegah terjadinya stunting dimulai dari keluarga kita masing-masing. Memberikan pemahaman tentang stunting penting. Makanan bergizi juga penting bagi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif pada bayi, pengenalan makanan alami pada bayi yang perlu makanan pendamping ASI. Hindari makanan-makanan instan, menyajikan menu makanan siang bagi keluarga. Asupan nutrisi untuk mencegah terjadinya stunting. Memasuki usia 6 bulan, bayi membutuhkan asupan nutrisi lain selain ASI untuk mendukung tumbuh kembangnya. Namun, MT-ASI yang tepat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil, melainkan untuk menghindari risiko terjadinya gangguan tumbuh kembang, termasuk stunting. Stunting pada anak bisa mengakibatkan terhambatnya perkembangan dan lemahnya sistem imun tubuh, sehingga anak akan lebih mudah terserang penyakit. Selain itu, kondisi ini juga meningkatkan risiko munculnya gangguan pada sistem pembakaran hingga penurunannya fungsi kognitif anak. Bahkan, saat anak mengalami permasalahan gizi yang bisa dikatakan sangat parah, ia bisa saja kehilangan nyawa. Terkait kecerdasan, masalah stunting juga dihubungkan dengan perkembangan otak dan inteligensi si kecil. Oleh karena itu, pastikan ibu memilih menu MT-ASI terbaik sambil tetap memenuhi kebutuhan ASI si kecil. Menu MT-ASI umumnya berupa makanan yang telah dihaluskan dan disesuaikan teksturnya sesuai usia anak.
Sumbernya bisa dari buah-buahan, bubur nasi, kentang, atau roti. Salah satu menu MPASI yang diklaim mampu mencegah risiko stunting pada anak adalah telur. Bahan makanan ini mengandung protein dan banyak nutrisi lain. Konsumsi sebanyak 1 butir setiap hari sudah membantu memenuhi asupan harian anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.